Halo semuanya, balik lagi di M-Talks, episode kedua di Ultimate Driving Podcast. Kenalin, hari ini gue yang bakalan jadi host di sini, gue Stephanie, dan tentunya gue gak bakalan sendiri. Ada Satrio Dimo. Dan tentunya kita bakalan ada narasumber spesial hari ini. Perkenalkan, gue Robi sebagai BMW Genius dari BMW M Eurocar. Nah, untuk episode sebelumnya kan kita udah membahas nih, apa sih M itu? Nah, hari ini kita akan membahas trims dari BMW. Trims dari BMW kan ada M Sport dan M Performance ya, Rob? Nah, apa sih bedanya itu? Oke, jadi untuk M Sport sendiri itu merupakan trim, benar-benar trim. Jadi M Performance itu hal yang lain. Kita bicara dari M Sport dulu ya. Karena kan trim di BMW kan ada banyak, kayak misalnya contoh di seri 3 kita punya Sportline sama M Sport gitu. Dan sedangkan di seri 5 kita ada M Sport Pro dan ada juga yang Opulence, yang luxury line-nya, kayak gitu sih. Berarti kalau misalnya BMW M Sport itu varian sama modelnya aja yang dikasih aksesoris ya? Yes, ada perbedaan kayak misalnya dari segi eksterior maupun interior sih, kayak gitu aja. Kalau kita ngomongin segi eksterior dan interiornya itu, apa aja sih BMW M Sport ini eksteriornya yang berbeda dengan reguler? Oke, yang M Sport Trim ini sebenarnya masih masuk dalam kategori BMW reguler. Jadi kalau gue ambil contoh yang paling gampang itu di 320i ya. Varian 320i yang sekarang kita punya, itu kita punya dua trim, yaitu ada Sportline sama M Sport. Nah, kalau perbedaan dari segi eksterior itu adalah yang paling ketara di depan kidney grille, ada bumpernya juga beda, terus ada side skirt, dan ada bumper belakang itu juga beda gitu. Itu kalau dari segi eksterior, dan velgnya juga beda. Dia velgnya pakai M Sport wheels juga. Jadi all around mobil itu memang dibalut dengan sportiness gitu ya, Rob? Yes. Oke. Kalau untuk interiornya sendiri nih, apa bedanya? Balik lagi, kita yang paling gampang contoh 320i tadi ya. Untuk interiornya yang paling ketara banget itu ada di steering wheel-nya. Dia pakai M Sport steering wheel, itu pakai bahan Nappa leather juga. Dan perbedaannya yang paling kerasa selain dia logo M adalah digenggamnya juga lebih enak sih dibanding yang Sportline gitu. Dia memang lebih tebal juga dan Diameter dari pegangan setirnya itu. ya diameternya beda. Kita kayak misalnya bisa genggam segini kalau yang di M Sport, terus ya lebih kecil lagi kalau di Sportline. Dan joknya juga beda. Joknya meskipun sama-sama sport seat, kalau di Sportline 320i Sportline itu dia pakai full Sensatec. Jadi kalau misalnya yang di M Sport itu Sensatec plus ada kombinasi Alcantara-nya juga. Oh, pakai Alcantara? Yes, pakai Alcantara. Oke. Jadi kurang lebih tampilannya aja yang lebih sporty. Cuman kalau misalnya untuk handling sama performanya itu sendiri, berarti sama aja sama versi standar? Ya masih sama aja. Jadi untuk beberapa trim itu masih sama aja. Kayak contoh sama-sama 320i, mau M Sport, mau Sportline itu masih sama. Outputnya juga masih sama, 184 horsepower. Bahkan kalau kita bicara handling, kita pasti mikirnya ke velg tadi, karena velgnya beda kan, M Sport wheels. Nah itu ternyata sama aja. Oh, sama aja. Jadi sama-sama 320i yang masuk Indonesia itu mau M Sport maupun Sportline masih sama-sama ring 18. Dan ban-bannya juga sama, jadi hampir tidak ada perbedaan gitu. Tadi kan contoh yang disebutin kurang lebih seri 3 nih. Selain seri 3, apa sih contoh dari M Sport unit BMW lainnya gitu? Oke, selain seri 3 kita juga ada seri 2 ya, itu ada 220i Coupe, M Sport juga. Itu cuman untuk 220i kita cuman punya satu trim doang. Lalu selain seri 2 kita juga punya seri 5. Seri 5 520i M Sport, itu juga kita ada dua pilihan, cuman yang satu lagi itu 530i Opulence. Dan kita ada seri 4 juga, ada 430i, ada yang coupe maupun convertible, dua-duanya masih M Sport dan M Sport Pro. Terus kita juga punya seri 8, 840 itu M Sport dan ya yang coupe maupun yang Grand Coupe. Dan ada X7, X7 itu M Sport juga. Nah, jadi sebenarnya M Sport itu sendiri, kalau zaman dulu kita ngomongnya M Technic kali ya, Rob? Iya, M Technic. Zaman-zaman E36. 36, E30. Iya, M Technic. Ya. Dan ada bendera-benderanya tuh kalau zaman dulu. Iya, gitu. di depan. Iya. Dan benar-benar ada tulisan M Technic kalau zaman dulu. Dan even kalau sekarang pun kita udah nggak ada tulisan M Sportnya sama sekali. Benar-benar cuma badge Defender aja. Di belakang pun nggak ada ya, Rob? Nggak ada. Nah, menarik nih kalau misalnya M Sport kan nggak ada logo M-nya di belakang.
Oke, mungkin kita akan moving on ke M Performance. Oke, M Performance. Nah, bedanya M Sport dan M Performance tuh apa sih, Rob? Oke, kalau tadi kita udah bicara M Sport itu adalah trim, M Performance ini bisa dibilang hampir dibilang mobil yang berbeda juga. Yang paling ketara itu kalau sekarang kita suka ngeliat badge BMW itu biasa warnanya chrome kan? Iya, Warna chrome kalau yang BMW regular, kalau yang M series biasanya warnanya black glossy kayak gitu. Nah, untuk M Performance ini selain mobilnya juga jarang, dia warnanya juga unik. Dia pakai Cerium Grey. Pakai Cerium Grey. Jadi warnanya beda sendiri dan dia benar-benar finishingnya nggak glossy sama sekali gitu. Itu hal yang jadi beda dan dia sebenarnya masih pakai engine BMW regular. Masih pakai engine BMW regular tapi dituning sama divisi M Division gitu. Nah, kita ambil contoh 220 M Sport sama yang trim M Performance-nya. Kalau yang M Performance, dia apa menggunakan mesin yang sama atau beda? Oke, kayaknya paling gampang sih seri 3 aja kali ya. Oke, seri 3. Boleh. Oke, seri 3 kita start dari 320i Sportline. Itu bukan M Sport dan bukan M Performance juga pastinya. Lalu ada 320i M Sport. Nah, di atasnya itu ada lagi 330i M Sport Pro. Oke. M Sport Pro. Nah, 330i M Sport ini merupakan top of the line-nya trim M Sport Pro tadi. Abis itu udah nggak ada lagi seri 3. Sebenarnya kalau di luar negeri itu ada juga M340i. Ya, M340i itu benar-benar M Performance atau mobil. Dia masih pakai, dan ini outputnya beda, udah pasti sama 330 karena dia M340 kan. Karena gue dengar penggunaan mesinnya juga beda ya. Kalau misalnya 330 itu masih 4 silinder ya, Rob? Iya, masih 4 silinder. M340i itu udah pakai 6 silinder. Pakai 6 silinder, tapi sebenarnya itu masih pakai mesinnya, kode mesinnya si BMW regular. Dia pakai mesinnya B58. Outputnya pasti beda ya? Outputnya beda, dia 300 horsepower lebih. Kalau yang M Sport biasa, outputnya? M Sport biasa sekitar 200-an, yang 330 sih sekitar 254 horsepower. Oh, jadi bodi keseluruhannya sama? Masih sama. Dia nggak ada beda fender kan. Kalau sama M series yang kemarin kita bahas kan itu emang beda fender kan. Lebar gitu ya? Kalau ini masih sama. Nah, dari segi warna grillnya juga tadi Cerium Grey, tapi dudukan si grillnya tuh masih sama. Even kalau misalnya teman-teman mau retrofit, teman-teman di sini punya 330i M Sport Pro mau diganti grillnya M340i itu udah bisa pesan di after sales-nya BMW gitu. Itu udah bisa. Jadi emang bener-bener bumper semua sama. Bahkan si detail velgnya juga dia bicolornya itu dia nggak black. Biasanya dia warnanya tuh Cerium Grey juga. Oh, jadi nuansanya full Cerium Grey itu? Cerium Grey, cuman ada beberapa model kayak contoh Z4 M40i itu ada beberapa velgnya yang sekarang yang LCI itu dia udah nggak Cerium Grey lagi? Nggak Cerium Grey lagi, bahkan grillnya juga dia udah pakai high gloss black. Tapi tetap emblem di belakang Z4 M40i dia pakai warna Cerium Grey. Jadi kalau kita mau ngomongin kasta dari BMW trims ini sendiri, startnya dari M Sport, habis itu naik ke M Performance, habis itu baru M. The real M ya. Jadi sebenarnya pertama BMW regular line kayak misalnya di situ ada Sportline segala macam. Terus ada Powered by M atau M Sport. Itu jadi eksteriornya doang, aksesoris. Lalu di atas itu baru ada M Performance. Jadi ya tadi engine-nya juga beda. Tetap masih engine code-nya regular, cuman dia output-nya beda juga dan size-nya juga beda untuk kelas tertentu. Lalu baru ke M series. Ya M series sudah beda jauh. Ya total difference gitu. Beda semua lah. Kalau untuk eksteriornya sendiri apa nih yang beda? Untuk yang M Performance. Iya, untuk M Performance. M Performance eksterior udah pasti body kit depan, body kit belakang, side skirt juga beda. Terus dan ada satu juga yang unik yang berbeda itu dia pakai spion. Spionnya punyanya M series. Jadi dia double bars. Kayak ada 2 fins gitu ya? Iya, itu zaman-zamannya dari zamannya E36 ya. Zamannya E36 dulu kan M-Tech zamannya 2 gini kan. Nah, itu masih dipertahankan sama BMW sampai dengan saat ini. Double bars itu dan tapi warnanya itu Cerium Grey. Warna Cerium Grey untuk beberapa model kayak contoh yang tadi pakai double bars itu ada di M340i sama M240i. Jadi kalau di Z4 M40 rasanya dia udah nggak Cerium
gede lagi. Oke. Tapi kalau untuk M Performance sendiri, itu berarti meningkatkan performa dan speed nggak tuh untuk mobilnya sendiri? Yes, beda. Kayak contoh 330 M Sport Pro itu kan tadi 252 horsepower ya. Sedangkan kalau yang M340i itu kan 300 horsepower lebih gitu. Itu jauh juga dan engine-nya juga beda. Sebenarnya itu engine code B58 itu udah dipakai di BMW regular, kayak contoh ada di BMW X5, di BMW ya X5 yang saat ini lah, X5 X-Drive 40 X-Line gitu. Pastilah ya, jadi kode mesin yang berada di mobil yang lebih besar dimasukkan ke mobil yang relatif lebih kecil gitu. Iya, udah pasti outputnya juga pasti beda juga gitu. Oke. Kebetulan di belakang kita nih ada M Performance Parts. Sebenarnya apa sih bedanya M Performance Parts dan M Performance itu sendiri? Oke, jadi tadi kita udah bahas M Performance automobil. Nah, ini ada M Performance Parts juga. Nah, itu bedanya apa sih? Apakah? Jadi, teman-teman biasanya ada yang bingung juga nih. Kalau misalnya kita udah beli M Performance automobil, kayak contoh kemarin kita sempat jual M235i, ada M135i juga, dan sekarang ada Z4 M40i. Apakah kita nggak harus beli M Performance Parts lagi? Karena ini bagian yang berbeda gitu. M Performance Parts tidak pernah nempel secara default di mobil. Jadi tidak ada M Performance Parts yang nempel di mobil. Kayak contoh, misalkan kita beli M340 atau M235 lah. Udah, M325 sama M135 yang gampangnya lah. Nah itu door seal-nya tuh masih tulisan M235 atau bahkan badge M doang. Sedangkan kalau M Performance Parts dia tulisnya M Performance. Itu. Even di M series pun dia nggak ada M Performance Parts. Bener-bener kita harus beli lagi. Sesimpel karpet yang didapat itu masih M Sport. Sedangkan kalau yang di M Performance Parts dia ada tulisannya M Performance. Bahkan steering juga sama, steering wheel yang punyanya M235 itu dia masih napak. Jadi dia sebenarnya masih M Sport steering wheels. Dan sedangkan M Performance steering wheels dia pakai Alcantara. Itu dan ada tulisannya M Performance biasanya. Jadi buat teman-teman yang punya M Sport maupun M Performance bisa upgrade parts-parts ini ya? Iya bisa, tentunya pasti bisa gitu. Bahkan sampai rem juga guys. Jadi ya better, more power, brakes-nya juga harus diperhatikan gitu. Karena untuk safety kali ya? Untuk safety, ya benar. I see. Oke, menarik banget ya tentang M Sport dan M Performance ini. Dan kita juga jadi tahu, maksudnya ternyata trims itu tuh ada tiernya sendiri-sendiri, maksudnya dari yang reguler sampai yang M gitu. Nah, menarik banget pembahasan hari ini, udah ngebahas tentang M Sport dan juga M Performance. Thank you Robi. Thank you. Kasih tahu Robi. knowledge yang berarti banget buat kita. Thank you. Oke, ikutin kita terus. Kita bakalan ada episode selanjutnya yang tentunya bakalan menarik. So, see you.